Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainuna dari Prodi Teknik Industri kelas sore dengan nomor induk mahasiswa 202305020101. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah simulasi sistem. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman materi komparasi sistem. Komparasi sistem M13 sampai M14. Materi komparasi sistem membahas bagaimana simulasi digunakan untuk membandingkan dua atau lebih alternatif rancangan sistem guna menentukan sistem dengan kinerja terbaik. Perbandingan ini harus dilakukan secara statistik agar perbedaan yang muncul benar-benar disebabkan oleh kinerja sistem, bukan karena variasi acak. Pendekatan utama yang digunakan adalah uji hipotesis. Dengan hipotesis 0H0 menyatakan tidak ada perbedaan kinerja, dan hipotesis alternatif H1 menyatakan adanya perbedaan. Dalam pengujian ini dikenal kesalahan tipe 1 alfa dan kesalahan tipe 2 beta. Untuk membandingkan, yang pertama, dua alternatif sistem digunakan. Welch confidence interval, varians tidak harus sama, jumlah sampel bisa berbeda. Yang selanjutnya, Pearty confidence interval, sampel berpasangan dan varian sama. Selanjutnya, lebih dari dua alternatif sistem digunakan. Pendekatan Bonferroni untuk perbandingan berpasangan, ANOVA analysis of variance untuk melihat perbedaan kinerja secara keseluruhan. Jika ANOVA menunjukkan adanya perbedaan signifikan, maka dilakukan uji lanjutan post-test seperti Fisher-List significant difference untuk mengetahui alternatif mana yang berbeda secara nyata. Analysis of variance atau ANOVA. ANOVA adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok sampel. Metode ini merupakan pengembangan dari uji T yang hanya berlaku untuk dua kelompok. Contoh, membandingkan rata-rata konsentrasi protein dalam larutan sampel yang disimpan di bawah kondisi yang berbeda. Membandingkan rata-rata hasil analit dengan berbagai metode. Membandingkan hasil titrasi yang diperoleh oleh analis yang berbeda. ANOVA didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu yang pertama, data berdistribusi normal, yang kedua, varians antar kelompok sama, yang ketiga, sampel saling independen. Jenis ANOVA meliputi one-way ANOVA, yaitu satu faktor perlakuan, two-way ANOVA, yaitu dua faktor perlakuan, selanjutnya balance and general linear model untuk desain yang lebih kompleks. Prinsip utama ANOVA memecah variabel total data SST menjadi variasi antar kelompok SSB akibat perlakuan, variasi dalam kelompok SSB akibat kesalahan acak. Partisi variasi SST dan SSB plus SSW, variasi total penyebaran agregat nilai data individu melalui beberapa level faktor. Between sample variation, penyebaran di antara sampel faktor. Within sample variation, penyebaran yang terdapat nilai data dalam sebuah level faktor tertentu. Nilai F kritik. Nilai F hitung diperoleh dari perbandingan mean square between dan mean square within. Keputusan diambil dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Ada perbedaan signifikan. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Post hoc procedure. Jika uji ANOVA menyatakan hipotesis 0 ditolak, maka harus dilanjutkan dengan post hoc procedure. Prosedur ini digunakan untuk melihat kelompok mana yang berbeda dengan kelompok lainnya. Sekian untuk presentasi dari rangkuman saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.